Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrullah, NIM 219190126 dari kelas Sipil D. Di sini saya akan mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan teknik sipil. Ilmu kewirausahaan teknik sipil. Yang pertama, istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur, yang mengandung makna undertake, yang berarti mengerjakan suatu atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Wirausahaan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wilayah seperti menentukan cara produksi, menyusul manajemen operasi untuk produk baru, cara memasarkan serta bermodalkan operasinya. Konsep dasar kewirausahaan. Latar belakang perlu berwirausaha. Yang pertama, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Berwirausaha diharapkan mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Langkah awal menjadi wirausaha. Yang pertama, berani memulai. Yang kedua, berani menanggung risiko atau tidak takut rugi. Penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan tidak putus asa. Optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab. Yang terakhir, memiliki etika dan moral. Yang ketiga, technopreneurship. Technopreneurship. Yang pertama, teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar menjadi efisiensi, biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Yang kedua, entrepreneur adalah seorang yang menciptakan bisnisnya atau usaha dengan keberanian menanggung risiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Technopreneurship. Yang pertama, teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar menjadi efisiensi, biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Yang kedua, entrepreneur adalah seorang yang menciptakan bisnisnya atau usaha dengan keberanian menanggung risiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Yang keempat, cara mendirikan usaha. Jenis bidang usaha. 1. Sektor jasa. 2. Sektor industri. 3. Sektor tambang. 4. Sektor kelautan. 5. Sektor perikanan. 6. Sektor percetakan. 7. Sektor seni. 8. Sektor pariwisata dan lain-lain. Jenis bidang usaha. 1. Sektor jasa. 2. Sektor industri. 3. Sektor tambang. 4. Sektor kelautan. 5. Sektor perikanan. 6. Sektor percetakan. 7. Sektor seni. 8. Sektor pariwisata dan lain-lain. Bagaimana cara mendirikan usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Kedua, sengaja terjun menjadi pengusaha. Ketiga, kerja sampingan atau iseng, coba-coba atau terpaksa. Untuk menentukan bidang usaha yang akan dilakukan, ada beberapa faktor. Yang pertama, minat dan bakat. 2. Modal. 3. Waktu. 4. Laba dan 5. Pengalaman. Ada beberapa cara memulai usaha. Yang pertama, mendirikan usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan. Yang ketiga, bersama kerjasamanya manajemen dan sistem waralaba.
yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut perusahaan induk, franchisor, dan perusahaan yang menggunakan franchise. Mengadakan rapat umum pemegang saham, dibuat akte notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, diberitakan dalam lembaran negara. Yang kelima, surat izin usaha, jasa konstruksi. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Yang kedua, salah perhitungan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan salah. 4, kondisi lingkungan. 5, unsur sengaja. 6, bencana alam. Apa itu IUJK? Yang pertama, untuk mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan, pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK. Yang pertama, IUJK nasional. Yang kedua, IUJK PMA. Yang ketiga, IUJK BUJKA. Seperti pada gambar yang dilampirkan. Yang keenam, manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen dan organisasi. Yang pertama, setiap perusahaan memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan perusahaan adalah harus melakukan manajemen. Yang kedua, manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Yang ketiga, manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat, organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Yang kelima, manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengandilan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang keenam, manajemen adalah proses pengelolaan suatu kegiatan atau usaha dari awal hingga perusahaan berjalan dan bangkrut. Yang terakhir, manajemen merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan dan melakukan suatu proses. Jenis-jenis bentuk organisasi. Jenis organisasi secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bentuk organisasi ditinjau dari jumlah pimpinan puncak. A. Pimpinan puncak satu orang, contoh perusahaan perseorangan. B. Pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan, misalnya perseroan terbatas atau firma. 2. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. A. Organisasi garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. B. Organisasi lini adalah adalah jenis organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf yang ahli di bidang tertentu, memberikan komando di dalam melaksanakan tugasnya. C. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan organisasi tersebut, dipakai dalam perusahaan yang membagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Dalam usaha terdiri dari beberapa fungsi seperti pemasaran, produksi, pengembangan, atau keuangan. Sumber-sumber modal. Yang pertama, kebutuhan modal, baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, modal sendiri dengan modal pinjaman. Tadi hasil presentasi saya. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.